Indodana, Singa ID, Tunaiku, dan terakhir Shopee. Kenapa saya bilang terakhir Shopee? Karena Shopee ini yang ada DC lapangannya adalah untuk yang seller. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di hari pertama kerja ini ya. Dan buat yang belum dapat kerja sampai sekarang, saya doakan diberi kelapangan rezekinya dari pintu manapun. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di channel saya, channel Desi Sutriani. Jangan lupa teman-teman untuk follow saya terus untuk mendapatkan informasi terbaik dari saya. Nah, buat semua yang belum bisa bergabung sampai saat ini di WA saya, sabar ya, karena tidak bisa semuanya saya masukin ya teman-teman ya. Saya tidak mau teman-teman sudah ada di dalam WA saya itu merasa terganggu karena takut ada DC yang menyamar jadi nasabah. Nah, buat kalian pasti pelan-pelan akan saya gabungkan, tapi sabar ya. Nah, kali ini saya akan bahas tentang per Oktober pinjol akan lunas secara otomatis. Wow, nah ini berita bagus banget teman-teman. Simak dulu dari awal sampai akhir biar kalian tahu pinjol-pinjol yang bagaimana dan pinjol apa saja yang akan dibersihkan sama OJK per Oktober 2023 ini. Nah, simak ya. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru aja bergabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus berhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Teman-teman, jadi berita baru ini aja disampaikan sama pihak OJK. Nah, mereka saat ini sedang bersih-bersih dan sedang memantau ada sekitar 26 perusahaan yang sampai saat ini TKB 90-nya masih sangat-sangat di bawah dan masih dalam pantauan. Mereka sampai saat ini juga belum bisa menyotorkan dana modal awal sebesar 2,5 miliar ke OJK dan diberi waktu per Agustus, diberi waktu lagi sampai Oktober, diperpanjang lagi. Nah, ketika sampai di Oktober nanti belum juga bisa menyetorkan modal awalnya, OJK akan putuskan pinjol ini dan kalian semuanya akan lunas. Wow, ini keren banget teman-teman ya. Jadi buat kalian semua yang baru aja galbay, yang mau galbay, yang sudah galbay, semangat dulu teman-teman. Semangat dulu, walaupun tiap hari harus dapat surat cinta, walaupun tiap hari dapat alarm dari DC selalu bangunin kita ya kan. Nah, kita jangan pernah lengah temennya, jangan sampai gali lubang tutup lubang. Tunggu aja terus sampai kapan OJK berhasil menutup pinjol-pinjol ini. Sebelum-sebelumnya itu tanggal 4 Juli. Di 4 Juli mereka juga belum bisa memutuskan pinjol-pinjol ini mau diapakan. Nah, lanjut lagi di 4 Agustus kemarin teman-teman. Dan di 4 Agustus ini banyak juga para pinjol-pinjol yang belum juga bisa menyetorkan modalnya. Akhirnya OJK memperpanjang sekali lagi, ini yang terakhir kali. Nah, beritanya seperti ini. Terakhir kali di tanggal 4 Oktober kalau tidak bisa juga mereka menyetorkan dan tidak bisa memperbaiki TKB 90-nya, otomatis mereka akan diputuskan dari pinjol legal dan akan menjadi pinjol ilegal. Wow, pastinya akan membuat kalian lunas ya teman-teman ya. Otomatis lunas teman-teman kalau udah seperti ini terus galbaikan. Karena peringkat TKB 90 itu sedang sangat-sangat diperhatikan sama OJK. Buat yang tidak bisa setorkan modal, buat yang TKB 90-nya tidak baik-baik aja, sampai hari ini mereka akan terus dipantau dan dibersihkan nantinya di Oktober. Ingat teman-teman ya, jangan lupa teman-teman ya. Nah, buat yang tidak ada DC lapangannya, terus galbaikan teman-teman. Walaupun apa yang terjadi nanti di Oktober, entah itu nanti mau diperpanjang lagi, entah benar-benar dihapuskan lagi, ataupun mereka langsung dicabut surat izinnya dan menjadi pinjol ilegal, kalian tetap aja galbay. Nah, buat yang ada DC lapangannya gimana? Buat yang ada DC lapangannya biasanya itu adalah pinjol-pinjol besar. Nah, pinjol-pinjol besar ini mereka sudah menyetorkan modal awal.
modal awal ke OJK sebesar 2,5 miliar. Nah, modal untuk menjadi pinjol ini dibagi atas 3 tahapan. Yang pertama 2,5 miliar. Nah, itu pinjol-pinjol besar sudah menutupinya teman-teman. Untuk yang kedua itu sebesar 7,5 miliar. Nah, ini sedang dalam masa proses. Kalau bisa, walaupun dia ADC lapangannya, semangat terus kalian galbaikan. Biar apa? Biar nanti bisa menyusul pinjol-pinjol yang tidak bisa menyetorkan modalnya sampai hari ini. Jadi akan diambil tindakan tegas, yaitu bersih-bersih. Gitu teman-teman ya. Dan nanti kalaupun seandainya masih juga bertahan, bisa menyetorkan modalnya sebesar 7,5 miliar di periode kedua. Nah, galbaikan lagi di periode ketiga teman-teman, itu sebesar 12,5 miliar, lebih besar lagi. Kalau makin banyak macetnya, makin banyak orang yang galbay, makin banyak orang yang terus menuntut untuk pinjol ini ditutup, makin besar kemungkinan mereka akan dicabut izinnya. Gitu ya skemanya ya, bener-bener harus diperhatikan ya. Jadi saya minta sama teman-teman semuanya, jangan pernah kalian menjual harta kalian hanya untuk melunasi pinjol. Itu saya tidak setuju sekali teman-teman. Walaupun saya tahu kalian adalah berhutang dan ingin segera melunaskan hutang. Skema pinjol berbeda dengan skema bank. Kalau perbankan sudah jelas bunganya per years-nya berapa, kalian lunas di bulan berapa, dan itu bisa kalau seandainya kalian galbaikan bunganya akan jadi berapa, dan ketika kalian lunaskan itu di bulan berapa. Itu skemanya benar-benar tertata. Tapi kalau pinjol, ketika kalian sudah melunaskan, bahkan hampir sampai pokoknya ada yang pernah bilang sampai 10 kali lipat kok pokoknya, tapi tidak juga lunas, sudah habis rumahnya tapi tidak lunas. Nah, skema pinjol tidak seperti itu ya teman-teman ya. Nanti akan saya bahas lebih detailnya, biar kalian tahu bagaimana cara melunaskan pinjol tanpa harus menghabiskan harta kalian. Gitu ya. Nah, saya akan bagikan untuk pinjol-pinjol yang ada FC-nya. Yang ada FC-nya datang ke rumah kalian per 2023. Kalau DC udah setiap hari bagi kita alarm ya teman-teman ya, untuk bangunin kita, untuk ngasih tahu utang lo nih. Tapi nggak usah terlalu digubris, karena emang itu kerjaan mereka, setiap hari harus ngasih alarm ke kita. Ini ya. Nah, ini saya sudah catat ya teman-teman. Ada beberapa pinjol-pinjol yang memang sudah jelas ada FC-nya, bahkan menyeluruh di seluruh Indonesia. Untuk yang seperti ini, kalau kalian mau galbaikan, kalian bisa galbaikan. Kalaupun kalian mau cicil ya, bisa kalian cicil. Skema pencicilannya sudah sering sekali saya bagikan di semua YouTube saya. Kalian tinggal cari aja ya. Nah, ini dia teman-teman, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 yang memang sudah sangat pasti ada FC lapangannya dan hampir menyeluruh di seluruh Indonesia. Walaupun itu di daerah Makassar sekalipun itu juga ada teman-teman ya, tapi biasanya random. Karena kalau yang ditempatkan di daerah-daerah selain dari Jabotabek itu orangnya tidak sebanyak yang di Jabotabek. Ya, nih yang pertama itu adalah Kredivo. Kredivo pasti orang pada tahu ya, FC-nya rajin, DC-nya juga rajin, apalagi pihak ketiga untuk penagihannya juga rajin. Ya, terus Aku Laku, kemudian Kredit Pintar, HCI, Indodana, Singa ID, Tunaiku, dan terakhir Shopee. Kenapa saya bilang terakhir Shopee? Karena Shopee ini yang ada DC lapangannya adalah untuk yang seller. Seller itu maksudnya apa? Mereka mengambil pinjaman dana atau mengambil pinjol dari Shopee untuk digunakan sebagai modal awal untuk penjualan. Kalau kita orang-orang biasa, maksudnya yang bukan berjualan, kita hanya pinjol untuk konsumtif. Tapi yang seller, mereka pinjam sampai ratusan juta, itu digunakan untuk pendanaan atau penambahan modal mereka. Dan itu biasanya ADC lapangannya sangat banyak bahkan ya teman-teman ya, karena rata-rata yang ngambil modal itu di atas 100 juta. Itu yang ADC lapangannya. Tapi buat kalian yang hanya pinjam 1 juta atau 10 juta, itu hampir si lapangannya hampir tidak ada, lebih banyak ke DC-nya. Kalau DC-nya barbar teman-teman, di sosmed, kondar, luar kondar, semuanya dihubungin sama mereka. Jadi kalau kalian mau galbay-galbay yang kayak gini, pertama itu kalian tetap aktifkan HP kalian. Kenapa saya bilang tetap aktifkan HP kalian? Karena apa?
Kalau mereka itu kehilangan kalian, mereka akan mencari kalian kemana-mana, sampai ke luar dari Kondar lah. Udah di luar Kondar, di luarnya lagi sampai mereka cari. Sosmed kalian juga, semuanya HP kalian benar-benar dihacker sama mereka. Tapi kalau seandainya kalian tetap aktif, tetap masih ibaratnya mereka kirim SMS atau ancaman atau segala macam via WA, itu masih bisa diterima sama mereka, masih ada centang biru ataupun masih double klik, itu biasanya mereka nggak akan jauh-jauh. Mereka paling hanya memberikan tolong bayar dan caci maki segala macam, hanya itu saja sih teman-teman. Kalaupun sampai ada di luar Kondar, biasanya hanya 10% aja lah dari sekitar 90% mereka yang galbay. Gitu sih yang saya perhatikan skemanya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau bener-bener galbay, bener-bener tidak mau bayar, kalian bisa memang uninstall HP kalian, terus ganti nomor, bener-bener reset semuanya. Tapi kalau misalnya mau galbay dan beberapa bulan kemudian kalian masih mau membayarkan, kalian bisa dengan uninstall aplikasinya juga, tapi nomor tetap aktif. Itu fungsinya apa? Biar menghindari mereka tuh tidak terlalu jauh mencari kalian. Gitu teman-teman ya, tetap semangat untuk galbay, tetap semangat untuk sampai di bulan Oktober. Kuatkan mental kalian, kuatkan semangat kalian, karena nantinya kita akan lihat apa keputusan dari OJK. Bener nggak dia mendengarkan suara dari kita? Gitu teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya update hari ini. Semoga bermanfaat, semoga terus menambah mood booster kalian. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.